Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Bu Guru Tatin. Hari ini kita akan belajar mengenai AKM, di mana kita akan melakukan pengimbasan tentang AKM. Nah, sebelum belajar AKM, kita belajar dulu apa itu sih Asesmen Nasional. Nah, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, instrumen dari Asesmen Nasional adalah yang pertama adalah AKM. Nah, jadi AKM bagian dari Asesmen Nasional yang mengukur tentang literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi matematika. Lalu, unsur yang kedua adalah instrumennya survei karakter yang mengukur tentang sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Serta yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Perbedaan AKM dan UN itu apa? Ini yang menjadi banyak pertanyaan setiap orang. Perbedaannya, jenjang penilaian untuk UN itu SMP, SMA, SMK. AKM pun sama, di sini ada SD, SMP, SMA. Nah, level pesertanya kalau UN itu di akhir kelas, sedangkan AKM itu di kelas 5, 8, dan 12. Subjek pesertanya semua murid di kelas jenjang akhir. Kalau ini kita ambil sampelnya. Tingkat asesmennya high stake dan low stake ketika AKM. Model soalnya kalau di UN itu pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan di AKM bisa bermacam-macam. Bisa pilihan ganda, ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Lalu periode tesnya untuk AKM itu 4 hari, untuk UN itu 4 hari, tapi AKM itu hanya 2 hari. Moda pelaksananya semi daring, tapi kalau AKM bisa daring atau bisa semi daring. Metode penilaiannya untuk UN CBT, sedangkan AKM adalah MSAT. Nah, lalu spesifikasi minimal infrastruktur sekolahnya di sini bisa server lokal untuk UN, tapi untuk AKM bisa berbagai macam, bisa server lokal, komputer klien, dan sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan AKM dan UN. Ini yang menjadi banyak pertanyaan setiap orang. Lalu, komponen apa saja sih yang diteskan dari literasi dan membaca di AKM? Nah, untuk dari segi konten, literasi membaca itu adalah teks, informasi, dan sastra, sedangkan untuk numerasi dari segi kontennya adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Lalu dari segi proses kognitif, untuk literasi membaca, proses kognitif yang diharapkan adalah menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan proses kognitif dari numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu untuk segi konteks, dari literasi membaca adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan dari numerasi adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik juga. Nah, lama pelaksanaan AKM untuk tingkat SD hari pertama itu literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Dan hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA, tes literasinya 90 menit dan tes numerasinya 90 menit untuk hari keduanya. Sedangkan survei karakter di hari pertama 30 menit dan survei lingkungan di hari kedua 30 menit. Jadi inilah hanya 2 hari pelaksanaan AKM dan diisi dengan tes literasi, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, jika ingin tahu soal AKM seperti apa, kunjungi saja di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Jadi silakan untuk mengunjungi http://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM untuk mengetahui seperti apa sih contoh soal AKM itu. Nah, untuk pengimbasan yang sudah saya lakukan melalui grup WhatsApp dan melalui Japri.
Nah, untuk pengimbasan sendiri saya lakukan dengan cara ketika ada guru bertanya apa itu AKM, saya mencoba untuk membimbing guru tersebut mengikuti kegiatan BIMTEK AKM ini dengan cara memberikan cara-caranya seperti memberikan tautan, klik ke belajar Kemdikbud, lalu nanti pilih guru belajar, klik masuk, masukkan username dan password, pilih AKM, pilih jadwal, dan ikuti kegiatannya. Maka di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang beliau tanyakan seperti ini seperti apa materinya dan bagaimana cara-caranya. Saya mencoba membimbing melalui WA seperti apanya. Nah, sampai si guru tersebut berhasil untuk mengikuti BIMTEK itu. Oke, selain pengimbasan melalui japrik ke orang, pengimbasan pun dilakukan melalui grup WhatsApp. Nah, di mana saya menghimbau untuk guru-guru bahwa akan dilaksanakannya pelatihan AKM dengan untuk mendaftar caranya sebagai berikut. Nah, seperti biasa, klik tautan, pilih guru belajar, masukkan username, lalu pilih jadwal dan ikuti kegiatan online-nya. Nah, di sini ternyata dan berapa orang yang mendaftar, ternyata sampai sekitar 15 orang yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan AKM ini dengan angkatan yang berbeda-beda. Dan ini pun masih bertambah dari 15 orang ini, masih bertambah beberapa orang lagi untuk mengikuti kegiatan AKM ini. Nah, masih ada tambahan untuk beberapa orang lagi untuk mengikuti kegiatan AKM ini. Sehingga pengimbasan ini dilakukan di SMKN 8 Bandung, ada sekitar 17 orang yang mengikuti kegiatan AKM di program Guru Belajar. Oke, itulah pengimbasan AKM bersama saya, Bu Guru Tatin. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya.